Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Silahkan baca atau dengarkan khotbah ini hingga akhir agar kamu menemukan hal-hal yang menguatkan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Khotbah ini pasti berbeda dengan khotbah-khotbah lainnya. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara mensubscribe, melike, membunyikan loncengnya dan membagi-bagikannya kepada sebanyak mungkin orang agar mereka turut mendapat berkat. Berbahagialah kamu karena kamu turut menjadi penyebar kabar baik. Tapi rupanya masih banyak orang yang tidak tahu mensubscribe. Mari kita saling mengajari. Kalau nomor WA ku 081260151204 belum ada di HP Anda, tak mungkin Anda bisa mensubscribe. Untuk mempermudah, ikutlah peserta dalam WA group langsung. Agar tampak tulisan merah subscribe, harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang dibuka, bukan hanya gambarnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan di malam Natal 24 Desember 2020 ini di semua Indonesia, di seluruh dunia. Damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Jehovah Elohim dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu yang melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Firman yang akan kita pahami dan dari sana kita dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Lalu kita ambil arti dan maknanya untuk kehidupan kita sekarang, ditentukan dari kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Marilah kita baca apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan di sana. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah firman yang akan kita nikmati sebagai makanan rohani kita. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, dan menghayati firman Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kasih agape Yesus Kristus, ada beberapa porsi makanan rohani yang luar biasa enaknya yang dapat kita nikmati di malam Natal ini. Antara lain, pertama, firman ini didokumenkan dalam kitab Yesaya jilid 1 yang sering disebut kitab Proto Yesaya, dan diyakini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sendiri yang hidup di zaman pemerintahan Raja-Raja Yehuda bernama Uzia 767 sampai 740, Yotam 740 sampai 734, Ahaz 734 sampai 728, dan Hizkia 728 sampai 699. Jadi perkirakan antara tahun 767 sampai
dengan 699 sebelum Masehi. Kejayaan kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Tiglat-Pileser III 745-723, Salmanaser V 727 sampai 722, Sargon II 722 sampai 705, dan Sanherib tahun 705 sampai 8681 yang waktu itu selalu bernafsu menguasai tanah Israel atau keseluruhan Samaria dan Yehuda, merupakan masa kelam, masa kegelapan bagi bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Raja Salmanaser V berhasil menghapus kerajaan Israel Utara tahun 722 sebelum dia mati tahun itu. Kegelapan paling pekat bagi kerajaan Yehuda adalah di zaman Raja Ahaz memerintah, karena raja ini membiarkan penyembahan dewa-dewi Asyur di kalangan umat kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda wajib bayar pajak kepada kerajaan Asyur, dan itu mempermiskin rakyat Yehuda. Jadi secara ekonomi, secara agama mereka gelap. Kalau negeri dijajah bangsa asing dan keagamaan rakyat juga dijajah oleh agama asing, itulah kehidupan berbangsa, bernegara, beragama yang paling gelap. Untuk mengusir kegelapan yang melingkupi bangsa, negara, dan agama, harus lahir, tampil, bekerja, memerintah raja yang bertobat, yang setia kepada Tuhan, dan yang atas usahanya Tuhan Jehovah Elohim menjadi pujaan satu-satunya bagi umat Tuhan dan satu-satunya yang dipatuhi. Lalu terang Tuhan menerangi kehidupan umat dan kerajaan yang didirikannya, dan perlindungan dari Tuhan serta kemenangan melawan musuh menjadi kenyataan. Porsi yang kedua, waktu itu di zaman pemerintahan Ahaz, kerajaan Yehuda sedang terhimpit oleh penyataan perang yang dideklarasikan oleh Raja Rezin dari kerajaan Aram atau Damsyik, yang bersekongkol dengan Raja Pekah bin Remalia, dan perang ini terkenal sebagai perang Siro Efraim tahun 733. Ahaz gemetaran. Yesaya memberitahu Ahaz bahwa kedua raja ini tidak akan sempat mengalahkan Yehuda, sebab kerajaan Asyur telah bangkit dan akan menghancurkan dua kerajaan tersebut. Karena Ahaz minta bantuan Asyur, lalu Aram serta Samaria atau Efraim dihabisi oleh Asyur. Maka Yehuda menjadi jajahan Asyur dan wajib membayar upeti kepada Asyur, kepada Raja Tiglat-Pileser III. Pengalaman Yehuda ibarat orang yang lepas dari mulut buaya tetapi masuk di dalam mulut harimau. Kehidupan bernegara dan beragama umat Yahudi semakin gelap karena dijajah oleh Asyur dan dijajah agama Asyur. Nabi Yesaya memberi harapan dengan nubuatnya di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Yesaya 7 ayat 14 sampai 17. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Yesaya 9 ayat 5 sampai 7. Nubuat ini pertama-tama dipahami sebagai penubuatan kelahiran seorang putra pengganti Raja Ahaz, sehingga kepada anak itu diberi nama Hizkia, yang artinya Jehovah adalah kekuatanku. Suatu nama yang menerangkan siapa Jehovah. Hizkia terhitung sebagai raja yang taat kepada Jehovah Elohim, Yahweh Elohim, dan dengan mengandalkan kekuatan Yahweh atau Jehovah, dia memulihkan iman Yehuda kepada Jehovah dengan melakukan reformasi keagamaan umat Yehuda. Fungsi bait suci Salomo dipulihkan dan segala yang berbau berhala disingkirkan, bukit-bukit pengorbanan di seluruh negeri dihapus, kebaktian pemujaan yang benar kepada Yahweh atau kepada Yehovah ditegakkan, Paskah dirayakan, bahkan penyembahan pada patung ular tembaga atau Nehustan, atau yakni patung yang diperintahkan dibuat oleh Musa di padang gurun dan kemudian diberhalakan di bait suci, dihapuskan dari penyembahan Yahweh, Jehovah di bait suci Salomo. 2 Raja 18 ayat 1 sampai 8. Reformasi itu bergaung hingga ke tengah-tengah orang Israel di utara, di kerajaan Israel Utara. Reformasi itu terjadi sebelum kerajaan Israel Utara dimusnahkan Salmanasir V, raja dari Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Hizkia yang diberikan kepada umat Yehuda sebagai anak yang lahir, putra yang diberikan kepada umat Yehuda, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kehadirannya sebagai raja membawa terang bagi bangsa Yehuda yang sedang mengalami kegelapan. Dampak kenetralitasannya yang tidak pro-Asyur dan tidak pro-Mesir memberi kesempatan pada Hizkia 10 tahun lamanya membangun kerajaan Yehuda dengan tenang. Setelah dia memihak kepada Mesir, Raja Sanherib dari Asyur datang menyerang Yehuda. Hanya Tuhan, hanya kekuatan dari Tuhan yang meloloskan Yehuda dari tangan Sanherib sehingga tidak jatuh ke tangan Asyur itu. Kemunculan Raja Babel. Kerajaan Babel menghancurkan kekuasaan Asyur dan kemudian mengancam Yehuda. Demi damai di negerinya, 2 Raja 20 ayat 19, Hizkia menunjukkan semua harta dan perbekalan perang negara Yehuda kepada utusan Babel. Lalu Babel mengincar Yehuda dan itu terwujud di masa Nebukadnezar, raja dari Babel. Hizkia meninggal dengan baik-baik setelah Tuhan memperpanjang umurnya selama 15 tahun. Tetapi walaupun begitu, luar biasa prestasi Hizkia di tengah-tengah tekanan dan ancaman negara adik kuasa Asyur. Nubuatan Yesaya ini tidak 100% berhenti dipenuhi pada Raja Hizkia. Mengapa? Hizkia bukanlah putra yang lahir dari seorang Parthenos, bahasa Yunani, atau seorang Ha'almah, bahasa Ibrani, yang terjemahkan lain terjemahan baru perempuan muda, Toba namar baju, terjemahan lama anak darah. Sewaktu Yesaya 7:14 dikutip dalam Matius 1 ayat 23, juga kata Parthenos digunakan dari Septuaginta tentu saja. Lai terjemahan baru menerjemahkannya dengan anak darah. Bahasa Indonesia sehari-hari perawan. Dan Parthenos atau Ha'almah ini menunjuk kepada Maria yang mengandung Yesus dari Roh Kudus. Pembenuhan nubuat Yesaya pada diri Yesus Kristus pertama-tama bukan ditentukan oleh nubuat Yesaya 9 ayat 5a yang mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ki yelet yulat lanu ben nitan lanu, melainkan oleh kelahirannya dari anak darah, yakni seorang perawan dan sebubuhan.
Dalam Yesaya 9 ayat 5a, Yesaya menggunakan kalimat kal pasif perfect, yakni yulat. Terjemahkan lain dengan telah dilahirkan. Toba nunga tubu. Terjemahan lama sudah jadi, YLT3 telah lahir. Bukan kata kerja past tense seperti dalam bahasa Inggris. Jadi perfect bahasa Ibrani tidak sama betul dengan past tense dalam bahasa Inggris. Ini adalah kalimat perfect kenabian, yakni nubuat dalam bentuk kalimat perfect. Kalimat seperti itu bisa menunjuk berbagai waktu, yakni telah terjadi atau sudah lewat past tense, sedang terjadi atau continuous tense, dan masih terbuka untuk terjadi di masa yang akan datang dan dikatakan dalam penggenapannya. Jadi seperti terjemahkan dalam bahasa Inggris, shall be. Kalimat future ya. Kalimat perfect dalam bahasa Ibrani sejajarnya bukan hanya bentuk past tense dalam bahasa Inggris. Karena nubuat Yesaya tidak cocok untuk Hizkia, maka yang dinubuatkannya masih berlaku di masa depan. Entah itu 750 tahun setelah Yesaya menubuatkannya. Kemudian Yesaya mengkoreksi nubuatnya dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 yang kalimatnya imperfect, future, dan nubuat itu diperbaharui lagi dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Dan sewaktu Yesus membaca Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, dia mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Jadi kalau ada seseorang dalam sejarah keagamaan Israel dari dulu hingga sekarang, seorang putra yang dilahirkan oleh seorang perawan dan mengklaim dirinya seperti dinubuatkan Yesaya ini, selain Yesus Kristus, bisa saja nubuat ini ditujukan untuk dia. Tetapi ternyata masih hanya Yesus Kristus yang disebut orang Arab Isa Al-Masih, anak manusia yang sedemikian. Jadi nubuat itu betul-betul menunjuk pada Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria yang mengandung daripada Roh Kudus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Watehi Hamisrah al-Sikmo. Nubuat ini bisa berkenaan juga kepada Raja Hizkia, karena dia menjadi raja di Yehuda. Tetapi bukan hanya dia yang menjadi raja. Yesus Kristus juga menjadi raja, walaupun kerajaannya tidak dari dunia ini. Bandingkan Yohanes 18 ayat 36. Orang Majus mencari dia sebagai raja yang baru lahir. Matius 2 ayat 2. Pontius Pilatus menyuruh papan bertuliskan, inilah raja orang Yahudi, di kayu salib bagian atas kepala Yesus Kristus, untuk membedakan dia dari orang yang turut tersalib di sana. Teritorial kerajaannya bukan seperti teritorial kerajaan duniawi, sebab kerajaannya adalah kerajaan surgawi atau kerajaan surga. Kalau ada yang mengatakan tidak ada teritorial yang dirajai atau diperintahnya, karena dia sendiri mengatakan bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, seperti di Matius 8 ayat 20, maka dia adalah orang yang gagal paham. Teritorial kerajaan Yesus Kristus adalah melebihi alam semesta, langit dan bumi, dan surga. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa nubuat Yesaya dapat merujuk kepada Yesus Kristus dan dipastikan hanya kepada Yesus Kristus yang cocok. Porsi yang ketiga, lalu ada kalimat aktif bukan pasif dalam nubuat Yesaya ini, yang pokok kalimatnya orang ketiga tunggal. Bentuk kata kerjanya kal perfect, yakni Wayikra Semo Pele Yoes El Gibor Abiyat Sar Salom. Wayikra artinya dan dia memanggil. Semua artinya namanya. Pele artinya bijaksana, ajaib. Yoes artinya penasihat. El itu Allah. Gibor yang kuat.
Abi bapa, At selamanya, Sar raja apa pangeran atau Salom. Salom itu damai, jadi Sar Salom pangeran damai. Terjemahan untuk Wayikra semu yang oleh lain dikatakan dan namanya disebutkan orang. Dalam bahasa Tuba Jalabahenonna Guarna, Jerman Erheist, terjemahan lama dan namanya pun disebutkan orang lain. Bahasa Inggrisnya and his name shall be called. Kebanyakan terjemahan ini dalam bentuk pasif, padahal aslinya aktif. Terjemahan hurufiahnya, lalu dia menyebut namanya. Wa itu dapat diartikan dan, lalu, atau kemudian. Yang masalah di sini adalah siapakah dia di dalam kalimat ini? Orangkah? Anak yang lahir itu sendirikah? Atau Tuhankah? Tentu saja Tuhan yang menyebut nama Tuhan sendiri demikian. Siapa pula yang dimaksud dengannya dalam kata namanya? Yang lahir itukah? Tuhankah? Yang tidak diketahui identitasnya kah? Terjemahan ini menunjukkan bahwa ada satu oknum yang punya 4 nama. Oknumnya siapa? Nama-nama itu bisa saja dicocok-cocokkan kepada Hizkia, yang arti namanya Jehovah adalah kekuatanku, tetapi selalu tidak pas. Walaupun nama itu digelarkan kepada Hizkia, nama-nama itu menerangkan seseorang yang lain, bukan Hizkia yang dikatakan seperti arti nama-nama itu. Tapi siapa? Tentu saja Tuhan sendiri yang pas memangku nama tersebut. Nama itu adalah keterangan tentang Tuhan, yakni Tuhan yang memungkinkan seorang anak darah, seorang gadis perawan mengandung dan melahirkan seorang putra yang namanya Immanuel, bertanda bahwa Tuhan beserta kita. Dan sewaktu dia lahir, terbitlah terang yang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Jehovah sendirilah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, bukan siapa-siapa. Kalau bukan firman Jehovah Elohim atau Tuhan Allah yang nuzul menjadi manusia Yesus Kristus, atau kalau bukan hadabar niliyah basar, logos sars egeneto, maka Yesus Kristus bukan pemenuhan nubuat Yesaya 9 ayat 5-7. Tapi kita perjanjian baru menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Apakah nama itu menunjuk pribadi kepada Tuhan atau menunjuk kepada pribadi Yesus? Kalau dikenakan kepada Yesus atau kepada dua-duanya sekaligus? Apabila gelar itu dipakai untuk Yesus Kristus. Karena Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus adalah Tuhan yang Maha Esa, maka 4 gelar itu menunjuk kepada yang satu, yang Tritunggal itu. Percayailah itu. Porsi yang keempat, Yesus Kristus adalah penasihat ajaib, walaupun dia pernah mengatakan kepada orang yang permisi kepadanya terlebih dahulu menguburkan ayahnya, barulah datang mengikut dia. Yesus mengatakan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Matius 8:21. Ada orang yang mengatakan ini bukan nasihat yang ajaib. Atau Yesus pernah menghardik orang yang menamparnya dalam Yohanes 18 ayat 22-23. Padahal dia mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5:39. Ucapan Yesus Kristus ini tidak menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah penasihat ajaib. Matius 8 ayat 21 hendak menasihatkan bahwa apabila seseorang bertekad lebih sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka dia tidak bisa terhalang atau dihalangi oleh kematian dan penguburan ayahnya. Sebab hidup lanjutan daripada orang mati atau yang dikubur itu
berada di tangan Yesus Kristus. Jadi bukan hilang. Yesus menghardik orang yang menampar pipinya agar yang menampar itu tahu bahwa perbuatannya itu sia-sia. Lebih dari pipi kirinya yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, justru nyawanya sendiri pun diberikan demi orang yang menamparnya itu. Sekarang manusia bukan hanya umat Kristen yang waras atau berakal sehat semakin mengakui bahwa ajaran-ajaran Yesus Kristus yang tergolong sebagai nasihat untuk memperbaiki kehidupan umat manusia seluruh dunia. Nasihat itulah yang paling luar biasa. Ajaran atau nasihat Yesus sangat mujarab untuk hidup berideologi, untuk hidup berpolitik, berekonomi, bersosial kemasyarakatan, berbudaya, beragama, memajukan dan menggunakan ilmu pengetahuan, dan untuk teknologi serta dalam memperbaiki dan melestarikan ciptaan Tuhan dan lingkungannya. Nasihat Tuhan Yesus sangat-sangat mujarab digunakan untuk itu. Yesus benar-benar penasihat. Nasihat-nasihatnya pun ajaib. Manusia di zamannya dan manusia zaman now mengagumi ajarannya dan nasihatnya yang penuh hikmat dan penuh kuasa. Beda dengan orang sezamannya, bandingkan Matius 7, 28-29. Beda juga dengan para konselor zaman now. Dalam Yesus Kristus tersembunyi atau baca ada segala harta hikmat dan pengetahuan. Dengan Kolose 2 ayat 3. Pengajaran dan ajaran Yesus Kristus membenarkan apa yang dinubuatkan Yesaya 11 ayat 2 pada diri Yesus Kristus. Roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu dipenuhi dalam Yesus. Kalau kata penasihat ajaib dibaca sebagai dua kata, maka Yesus Kristus itu adalah ajaib. Kelahirannya, pengajarannya, ajarannya, kehidupannya, mujizat-mujizatnya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, kerajaannya yang kekal, menunjukkan bahwa dia memang benar-benar ajaib. Dia berhak menerima gelar ajaib atau pele, suatu kata yang dalam perjanjian lama hanya digunakan hanya untuk Tuhan saja, tidak untuk manusia. Porsi yang kelima, Bapak Ibu, Jehovah Elohim, Tuhan Allah adalah El Gibor, Lai, Allah yang perkasa. Jehovah Elohim punya dua arti, yakni Jehovah adalah Elohim. Jehovah adalah salah satu dari Elohim. Elohim yang lainnya, sembahan bangsa asing, adalah berhala. Kalau ada memang Elohim lainnya itu, berlaku arti kedua dari Jehovah Elohim untuk itu, yakni dia membuat ada Elohim itu. Bandingkan sebutan arti Jehovah et Sebaot, yang berarti Jehovah membuat ada Sebaot atau alam semesta. Sebab Jehovah adalah Maha Pencipta, tidak ada pencipta selain dia sendiri. Kalau ada agama yang percaya pada El, yang terjemahannya Allah atau ilah, sebagai salah satu dari Elohim atau ilah-ilah, dan Allahnya itu bukan penyataan diri Jehovah Elohim, maka El seperti itu adalah buatan atau ciptaan Jehovah Elohim. Allah yang disembah non-Kristen yang beda dari Jehovah Elohim adalah sekelas dewa-dewi yang ada di dunia ini, sekelas ciptaan Jehovah, dan tidak ada dari kalangan dewa-dewi atau Elohim Allah itu yang gibor atau perkasa. Manusia wajib tidak menyembah ciptaan Tuhan, entah apapun itu namanya, ciptaan. Jehovah saja yang gibor, El yang gibor. Ini nuzul atau menjadi manusia Yesus Kristus. Status Yesus Kristus sebagai El dinyatakan dalam ucapan pemberitahuan oleh Tuhan yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3:17. Lukas 3:22. Injil memberitahu siapa-siapa yang ikut menyebut Yesus Kristus anak Allah, yakni Yesus Kristus sendiri, Yohanes 10:36,
pemberitahuan malaikat Gabriel, Lukas 1 ayat 32-35, penulis Injil Yohanes, Yohanes 3 ayat 16, 20 ayat 31, 1 ayat 18, 1 ayat 14. Simon Petrus, Matius 16 ayat 16, Marta, Yohanes 11 ayat 27, Nathanael, Yohanes 1 ayat 49, orang-orang dalam perahu, Matius 14 ayat 33, Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat 34, roh-roh jahat, Markus 3 ayat 11, Matius 8 ayat 29, iblis dalam pencobaan waktu mencobai Yesus, Matius 4 ayat 3 dan sejajarnya, kepala pasukan di kaki salib Yesus, Matius 27 ayat 43 ayat 54. Semua itu mengatakan melalui mulutnya Yesus anak Allah. Baik lawan maupun kawan mengaku Yesus anak Allah. Manusia zaman now yang menyangkalnya terhitung sebagai manusia sezaman Pithecanthropus erectus. Anda yang menilainya. Diri Yesus Kristus sebagai nuzul atau penyataan diri Jehovah memiliki gibor seperti Elohim yang memiliki gibor atau kuasa keperkasaan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Elohim mencipta langit dan bumi karena dia adalah diri Jehovah atau Yahweh, sang pencipta, sang pembuat ada. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih turut juga dalam penciptaan itu. Baca Kolose 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian Paulus. Menurut Injil Thomas yang dicatat dalam kitab suci umat lain, diberitahu bahwa Yesus Kristus dapat mencipta burung dari tanah liat yang dibuat berbentuk burung lalu menghembusinya dan menyuruh terbang dan jadilah burung yang sebenar-benarnya. Itu bukan sulap atau sunglap, tetapi menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu El Gibor atau Yahweh yang perkasa. Yohanes 1 ayat 1-11 memberitahu bahwa firman itu adalah Tuhan, Elohim, Theos, Allah, dan firman itu menjadi manusia, Yesus Kristus. Ada 35 mujizat yang dilakukan Yesus Kristus dan semuanya menunjukkan bahwa dalam dirinya ada El Gibor atau El yang perkasa. Yesus berkuasa membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tuhan yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Di sana ada kuasa dan keperkasaan yang sama. Darah Yesus yang tercurah punya kuasa dan perkasa untuk menghapus dosa umat manusia dan menjadi darah pendamaian umat kepada Tuhan. Kebangkitannya mengalahkan maut adalah bukti keperkasaan itu, bahwa Yesus dipermuliakan duduk di sebelah kanan Tuhan dan menjadi raja di surga dan di bumi, atau raja dari segala raja, merupakan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah El Gibor. Kedatangannya nanti sebagai hakim di hari penghakiman terakhir untuk menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang ke neraka kekal, lagi-lagi merupakan bukti bahwa dia adalah El Gibor. Status Yesus sebagai El Gibor tidak batal sewaktu dia berseru dari salib itu dengan mengutip Mazmur 22 ayat 2a. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli lama sabachthani. Katanya. Kali ini status El Gibor, El Giboran Yesus itu dilepas oleh Yesus Kristus agar dia bisa dibunuh sampai mati. Tujuannya agar misi yang dibebankan Tuhan kepadanya terpenuhi sempurna. Dia rela mati untuk mengalahkan kematian. Porsi yang keenam, Jehovah Elohim atau Tuhan Allah adalah satu-satunya Bapa yang kekal. Hanya pernyataan dirinya yang bisa berstatus seperti itu, yakni Yesus Kristus. Bahwa Yesus sama dengan Bapa yang kekal itu disaksikan dalam kitab Injil.
Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Yesus itu anak dan juga berstatus Bapa. Baca Yohanes 14 ayat 11. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kata Yesus. Bandingkan Yohanes 10 ayat 38. Hidup anak adalah hidup Bapa. Yohanes 5:26. Kuasa Bapa membangkitkan adalah kuasa anak membangkitkan. Yohanes 5:21. Yang dikerjakan anak adalah yang dikerjakan Bapa. Yohanes 5:19. Bapa menyerahkan segala sesuatunya kepada anak. Yohanes 3:35. Kalau Yesus berdoa di Getsemani mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kayak seperti yang kukehendaki, melainkan kayak seperti yang engkau kehendaki. Matius 26:39. Itu menunjukkan bahwa Bapa dan anak yang esa satu dapat saling berbicara satu sama lain. Yesus itu anak dan bisa Bapa, baik dalam waktu dia mengatakan doanya tersebut. Bapa itu Bapa yang kekal dan telah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus, juga status kekal, terutama sewaktu dia sebelum nuzul menjadi manusia dan sesudah dia naik ke surga. Sewaktu dia di bumi, Yesus Kristus mengajarkan bahwa kepadanya telah diberi kuasa memberikan kekekalan kepada orang percaya dan mengikut dia. Untuk itu baca Yohanes 3 ayat 15 sampai 16, 5 ayat 24 sampai 39, 6 ayat 40, ayat 47, 10 ayat 28, 27 ayat 2 sampai 3. Baca itu Bapak Ibu Saudara. Porsi yang ketujuh. Dalam perjanjian lama banyak sekali tunjukkan bahwa Yahweh Elohim suka berperang, menyuruh umat Israel memerangi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanan sewaktu mereka mengambil alihnya. Tetapi dalam perjanjian baru, Yahweh Elohim mengubah paradigmanya. Dia berubah menjadi Tuhan yang mengasihi. Bandingkan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Tuhan yang bekerja keras untuk menegakkan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2:14. Untuk penegakan damai itulah Jehovah Elohim mau nuzul menjadi Yesus Kristus. Suasana damai itu telah digambarkan dalam nubuat Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan berumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Itu adalah damai sejahtera. Itu terjadi sewaktu Taruk dari pangkal Isai, yakni Yesus Kristus, akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia dicari oleh suku-suku bangsa. Demikian Yesaya 11 ayat 10. Jadi kalau Anda tidak mau ikut di dalam panji-panji itu, berarti Anda tidak menginginkan damai sejahtera terjadi padamu. Yesus pernah mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai atau irene atau salom, melainkan pedang. Matius 10 ayat 34. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikian Yesus Lukas 19 ayat 27. Dengan ucapan ini Yesus hendak memberitahu bahwa memang tabiat Tuhan dahulu kala adalah membawa pedang, membasmi setiap musuhnya, tetapi dalam kedatangannya dalam diri Yesus Kristus, dia mengatakan damai sejahtera atau irene salom kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian Yohanes 14 ayat 27.
Setiap orang yang tidak menyambut dan memiliki damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus Kristus, dia akan dihukum dan dikenakan pedang oleh sang hakim di penghakiman terakhir. Ucapan Yesus dalam Matius 10:34 dan Lukas 19:27 tidak membatalkan status Yesus sebagai Sar Shalom, sebagai pangeran damai sejahtera. Bapaknya Yahuwah Elohim adalah Melek Shalom, Raja Damai Sejahtera. Yesus meneruskan ajaran dan tindakan damai sejahtera dari Raja Shalom atau Yahuwah Elohim. Dia berikan damai sejahtera itu bagi orang percaya dan pengikut Yesus. Roma 5:1, Yohanes 16:33, Wahyu 21-22, damai di langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus membuat damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena dia mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran serta sekarang sampai selama-lamanya. Itulah damai yang melebihi damai yang diberikan oleh dunia. Jadi damai sejahtera disuguhkan kepada Bapak Ibu Saudara. Porsi yang ke-8. Kekuasaan Tuhan Yahuwah Elohim sungguh besar, melebihi segala kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Teritorial kekuasaannya melebihi luas alam semesta. Kekuasaan itu diserahkan Yahuwah kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus dapat berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28:18. Kalau Tuhan Yesus Kristus pernah berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya," Matius 8:20, itu tidak menunjukkan bahwa daerah kekuasaannya tidak ada. Ucapan Yesus ini menunjukkan kedegilan hati manusia penyangkal Yesus, yakni orang Yahudi, non-Kristen, Kristen yang menolak pemenuhan nubuat Yesaya 5-7 pada Yesus Kristus, yang tidak mau membuka hatinya menjadi tempat Yesus berkuasa. Makanya tidak ada tempatnya di dalam hati mereka. Tetapi walaupun seluruh umat manusia menyangkal Yesus sebagai Raja yang berkuasa, dan teritorial kekuasaannya melebihi alam semesta, itu tidak dapat membatalkan kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Anda sangkal Yesus itu tidak berkuasa, tetap dia berkuasa. Walaupun kau sangkal dia berkuasa atas dirimu, tetap dia berkuasa atas dirimu. Yang maha besar kuasa Tuhan Yesuslah itu. Untuk membuktikannya, buka hatimu dan rasakan kekuasaannya. Jadi semua orang yang menyangkal pemenuhan nubuat Yesaya 9 ayat 1-6 dalam diri Yesus Kristus, bertobatlah. Sebutan atau gelar yang dinubuatkan itu bukan hanya sekedar kata orang, tetapi kata Tuhan, dan benar-benar dikenakan Tuhan kepada Yesus Kristus, yang adalah penampakan diri Tuhan. Pertobatan itu akan membuka cahaya terang yang besar yang dibawa oleh Yesus Kristus, akan memancar dalam seantero kehidupanmu. Jadi orang Kristen itu bukan orang yang tersesat karena terjemahan daripada Yesaya 9 ayat 5-7. Porsi yang ke-9, menyambut Yesus sebagai pemenuhan nubuat Yesaya 9 ayat 5-7 akan menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan Tuhan seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sukacita dan sorak-sorak seperti itulah yang terjadi dalam Natal dan perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus. Umat pengikut Yesus Kristus pantas bersukacita, bersorak-sorak, karena kuk dosa dan kuk penjajahan kuasa maut atau kuasa kematian akan dan telah dihapus. Itu melebihi kemenangan dalam pertempuran perang bintang, atau kemenangan dalam perang angkasa luar, atau kemenangan dalam perang jenis apapun. Itu melebihi kemenangan Israel melawan Midian waktu dahulu kala. Itulah sorak-sorak dan sukacita kemenangan kita melawan iblis sejahat itu. Nikmatilah kemenangan itu. Salam Natal Bapak Ibu Saudara.
Bagi kita semua, selamat merayakan Natal Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan sorak-sorak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kelahiran-Mu untuk memberikan damai sejahtera kepada kami. Kaulah Raja yang Maha Kuasa, yang sangat perkasa. Kaulah Tuhan dan Allah kami yang sama dengan Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan yang bekerja bersama kami mengajak seluruh umat manusia percaya kepada-Mu agar mereka ikut dalam sorak-sorai dan sukacita kelahiran-Mu juga. Ampuni dosa kami Bapa, dan ampuni seluruh dosa umat manusia. Ampuni dosa pemerintah kami dan dosa para orang tua kami, saudara kami. Berikanlah kesembuhan kepada yang sakit dan obati mereka semua. Kiranya bangsa Indonesia berkesempatan menggunakan vaksin COVID-19 yang sangat mujarab dan sangat berkhasiat, jangan yang palsu. Tuhan, kiranya pandemi 19 ini berhenti sampai di sini aja oleh karena kuasa-Mu, agar dunia tahu bahwa Kau lebih kuasa dari para penjahat di dunia ini yang menyebarkan virus COVID-19 itu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu oleh karena kasih-Mu. Amin.